Kita pasti pernah mendengar istilah Indonesia Emas 2045 ya kan. Harapan status kemerdekaan Indonesia menjadi negara yang maju, adil dan makmur. Namun kenyataannya nih ya, generasi kita masih dicap sebagai generasi yang malas-malasan, sering main HP dan nggak siap untuk menantang tantangan global. Mereka hanya melihat proses di dalam layar, tapi mereka tidak pernah melihat proses belajar yang panjang. Kita dicap hanya sebagai orang yang bermalas-malasan, tapi tidak pernah mengetahui bahwa kita sebenarnya belajar yang sangat panjang. Kita bukan hanya generasi yang mengikuti arus. Kita adalah generasi yang menciptakan arah, yang mengubah masalah menjadi peluang dan ide menjadi karya nyata. Kita akan membuktikan lewat karya dan masa depan yang kita bangun sendiri. Indonesia Emas 2045 bukan hanya mimpi, itu adalah sebuah perjalanan. Dan kita adalah generasi yang sedang melangkah ke sana. Coba lihat data dari Badan Pusat Statistik. Mereka bilang puncak bonus demografi kita bakal terjadi antara tahun 2030 sampai 2040. Di mana sekitar 60% penduduk Indonesia akan berusia produktif. Apa artinya? Artinya kita punya kekuatan besar. Dan kekuatan itu bisa jadi peluang, bisa juga jadi beban. Kalau generasi kita cuma diam, nggak berkembang, bonus itu bisa jadi bom waktu. Tapi, kalau generasi kita mau belajar, beradaptasi, dan berinovasi, ini akan menjadi momen terbaik dalam sejarah Indonesia. Nah sekarang pemerintah juga ikut andil dalam pemajuan generasi muda seperti kita lewat sistem-sistem atau program seperti Merdeka Belajar dan program Kampus Merdeka. Generasi kita didorong untuk menjadi generasi yang kritis, kreatif, dan adaptif untuk dunia nyata. Kita gak cuma belajar teori di kelas, tapi kita juga belajar dari lapangan, industri, bahkan masyarakat. Semua itu tujuannya satu, untuk membangun SDM unggul demi mencapai tujuan Indonesia Emas 2045. Sumbernya jelas, bahkan bisa diakses langsung melalui situs Kemendikbud. Sekarang, lihat kondisi digital kita. Menurut survei Kata Data Insight Center tahun 2023, menunjukkan bahwa literasi digital Indonesia naik 3,65 dari 5 poin dan terus meningkat setiap tahunnya. Buktinya, startup seperti Gojek, Wahoo, dan e-Fishery lahir dari anak-anak muda Indonesia. Bahkan, menurut data Kementerian Kominfo, nilai ekonomi digital Indonesia bisa tembus 360 miliar US dollar pada tahun 2030. Jadi kalau ada yang bilang generasi ini cuma main gadget tanpa arah, mungkin mereka belum melihat di sisi lain bahwa dari gadget itulah kita sedang membangun masa depan. Indonesia Emas 2045 mempunyai 4 pilar besar, di antaranya pembangunan manusia dan iptek, ekonomi keberlanjutan, pemerataan pembangunan, dan ketahanan nasional. Yang keempatnya, bergantung pada generasi yang sekarang. Kita yang sekarang duduk di bangku sekolah maupun kuliah atau mulai bekerja, nanti di tahun 2045 kita lah yang akan memimpin. Dari sekarang kita disiplin, berintegritas, dan mau belajar, Indonesia punya peluang nyata negara maju. Dulu banyak bilang bahwa generasi kita nggak mungkin membawa Indonesia ke masa emas. Tapi lihat sekarang, kita mulai membuktikan. Kita belajar, berinovasi, dan saling berkolaborasi. Kita membangun hal-hal kecil dari ide, karya, dan dari semangat yang gak pernah padam. Kita bukan generasi yang sempurna, tapi kita adalah generasi yang bergerak. Kita jatuh, tapi kita tetap bangkit. Kita gagal, tapi kita mencoba lagi. Kita dikritik, tapi kita tetap melangkah. Karena kita tahu perubahan besar itu dimulai dari langkah-langkah kecil yang kita lakukan terus-menerus. Kalau masih ada yang meremehkan atau meragukan kita, biarkan saja, kita tidak perlu menjawab dengan kata-kata. Biarkan waktu yang menjawab, biarkan karya yang berbicara. Ketika tahun 2045 akhirnya datang, dunia akan melihat
bahwa generasi yang dulu diragukan justru menjadi generasi model Indonesia. Bukan karena kita sempurna, tetapi kita tidak pernah berhenti berjuang. Terima kasih telah menyimak dan mari kita terus melangkah bersama menuju Indonesia Emas 2045.